Halo teman-teman, nasib sial mulai Februari 2025 pinjol bisa lacak lokasi nasabah GalPay. Nah, berita ini sangat penting buat teman-teman terutama yang sudah GalPay alias gagal bayar, tidak bayar di pinjaman online, harus tahu tentang informasi ini. Jadi AFPI kemarin menegaskan bahwa sekarang pinjaman online itu bisa melacak yang namanya lokasi teman-teman. Nah, AFPI ini adalah lembaga selaku yang mewadahi pendanaan pinjaman online. Jadi sekarang untuk pinjaman online itu ada 3 syarat mutlak yang bisa mengakses HP teman-teman. Nah, yang pertama adalah kamera. Akses kamera ini dibutuhkan pinjaman online untuk verifikasi wajah dan harus sama dengan KTP ya teman. Yang pertama. Untuk yang kedua adalah akses mikrofon. Nah, ini berfungsi karena sekarang banyak sekali orang yang memanfaatkan gadget alias AI untuk bisa melakukan yang namanya pinjaman online. Jadi mikrofon ini untuk verifikasi suara ya teman, jadi lebih jelas bahwa itu manusia bukan robot. Nah, untuk yang ketiga ini yang terakhir adalah akses lokasi. Nah, akses lokasi ini bertujuan pada saat kita melakukan hal atau kita misalnya mengajukan pendaftaran untuk bisa mencarikan limit, itu kita akan dicek lokasinya apakah sama atau tidak dengan yang ditulis atau didaftarkan. Nah, misalnya kita di San Diego Amerika gitu tidak akan bisa untuk melakukan pinjaman online karena terdeteksi dia beda negara ya teman. Jadi ini harus jadi perhatian teman. Jadi domisili itu harus sama dengan yang kita daftarkan. Jadi ini akan dicek langsung oleh yang namanya pinjaman online. Nah, pada saat kita mengaktifkan lokasi itu kita akan dideteksi di daerah mana kita berada. Itu bisa ya teman, karena semua peralatan sekarang sudah canggih. Jadi pada saat kita aplikasi kita aktifkan dan GPS aktif, itu otomatis server dari sana langsung ngecek di sini apakah saya loginnya di sini atau tidak, apakah saya login yang benar di sini atau tidak, karena itu akan dikonfirmasi oleh pinjaman online dan itu adalah menjadi salah satu pertimbangan pinjaman online untuk bisa menentukan kita ACC atau tidak. Nah, itu juga bisa menjadi titik awal apakah kita ditagih pinjaman online atau tidak, karena masalah domisili atau lokasi ini sangat berpengaruh penting pada yang namanya penagihan pinjaman online, terutama debt collectornya. Nah, umpamanya kita ada di domisili yang di pelosok, jadi debt collector akan mikir-mikir akan datang atau tidak. Tapi jika umpamanya kita ada di lokasi dekat markas mereka, maka debt collector akan nyamperin kita pada saat kita melakukan GalPay atau gagal bayar pinjaman online. Jadi ini harus diwaspadai teman-teman, karena di tahun ini, tahun 2025 ini pinjaman online akan lebih gencar menagih teman-teman, karena akses lokasinya sudah terperinci lebih detail dari 2024. Jadi harap teman-teman lebih berhati-hati dan jangan putus asa, karena ini masih bisa kita rundingkan kalau umpamanya sudah didatangi oleh debt collector. Jadi jangan pernah takut tentang masalah ini. Saya sudah buatkan banyak sekali video tentang motivasi, tentang semangat buat teman-teman yang sekarang stres, frustasi menghadapi penagihan online atau pinjaman online. Jadi harus lebih bersabar, harus lebih tata mindset, harus lebih bersemangat dalam hidup. Jangan pernah menyerah, karena ini cuma penagihan biasa dan ini cuma masalah perdata bukan pidana. Jadi tidak ada satu delik hukum pun yang akan mengganggu teman-teman. Disita aset atau di penjara itu tidak akan pernah bisa ada pasal yang melindungi kita. Jadi jangan pernah takut. Nah, video singkat dari saya. Jika teman-teman masih kurang puas dengan video ini, bisa tulis di kolom komentar dan saya akan jawab sebisa saya. Video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.